Freeport. Salah satu aset yang berhasil kembali di pangkuan Indonesia adalah Freeport. Freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia yang terletak di daerah dataran tinggi Kabupaten Timika, Provinsi Papua. Tak hanya emas, tambang gunung ini juga memiliki kandungan lain, yakni tembaga dan perak. Selama 50 tahun, tambang emas ini pernah dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Freeport-McMoran Copper dan Gold Inc. di bawah bendera PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia yang memiliki ambisi merebut Freeport, kemudian mengeluarkan peraturan pemerintahan nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Meski sempat menolak, Freeport akhirnya takluk dan menyetujui aturan main pemerintah. PT Indonesia Asahan Aluminium ditugaskan membeli sisa saham agar kepemilikan negara menjadi 51%. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36% saham perusahaan asal Amerika Serikat. Menurut Jokowi, hal ini merupakan momen bersejarah setelah PT Freeport beroperasi sejak 1973. Setelah drama yang cukup panjang, akhirnya Freeport balik lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi. Terbaru, pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan akan terus berjuang keras menambah tambahan saham di PT Freeport. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah saat ini meminta tambahan saham sebesar 10%. PT Indonesia Asahan Aluminium. PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM merupakan bentuk kerjasama persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Perusahaan ini bergerak dalam pengembangan proyek pembangkitan listrik tenaga air Asahan di Kabupaten Toba Samosir dan pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. PT INALUM kini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia secara penuh setelah Indonesia dan pihak Jepang menandatangani kesepakatan pengambil alihan. Penandatanganan itu berlangsung di Gedung Kementerian Perindustrian Jakarta. Masa pengelolaan INALUM oleh pihak Jepang adalah 30 tahun. Pemerintah Indonesia dan Jepang telah mencapai kata sepakat terkait nilai kompensasi pengambil alihan INALUM dengan harga 5,6 triliun rupiah. Dengan pengambil alihan tersebut, 100% saham INALUM akhirnya dikuasai oleh Indonesia dan INALUM pun resmi menjadi bagian dari BUMN. Saat ini INALUM bahkan menjadi perusahaan induk dari holding BUMN tambang. Blok Rokan. Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.220 km persegi. Cadangan minyaknya termasuk paling besar, yakni 500 juta hingga 1,5 miliar barel, dan cadangan gas bumi yang melimpah. Jadi wajar jika kawasan ini diincar oleh berbagai investor dan negara. Kini melalui PT Pertamina, Blok Rokan resmi dikelola di wilayah kerja minyak dan gas bumi pada Agustus 2021. Di mana sebelumnya, Blok Rokan dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat yakni Chevron selama 97 tahun. Nah, proses pengambil alihan aset nasional ini diwarnai proses yang berliku. Mereka menawarkan investasi 1.266 triliun rupiah agar bisa tetap mendulang untung dari Blok Rokan hingga 2041 nanti. Pada akhirnya Juli 2018, Presiden Jokowi menjawab dengan memastikan blok ini dikelola oleh putra-putri bangsa setelah kontrak terakhir dengan Chevron berakhir di 2021. Alih kelola Pertamina sebagai perusahaan nasional diharapkan bisa memberi manfaat yang lebih luas bagi negara, baik dari sisi pengelolaan maupun penerimaan negara dan memperkuat posisi Pertamina yang menjadi salah satu lokomotif pembangunan dan perekonomian nasional. Blok Mahakam. Pemerintah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam Kalimantan Timur kepada PT Pertamina pada Januari 2018 lalu.
Sebelumnya, Blok Mahakam dikelola oleh perusahaan asing asal Prancis bernama Total E&P dan Inpex Corporation. Serah terima pengelolaan ini dilakukan di Clubhouse Balikpapan, Kalimantan Timur. Proses diawali dengan penyerahan pengelolaan wilayah kerja Mahakam dari Total E&P dan Inpex kepada pemerintah yang diwakili Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi yang selanjutnya menyerahkan ke Pertamina dan diwakili Direktur Hulu Syamsu Alam. Amin Sunaryadi mengatakan, pengelolaan wilayah kerja Blok Mahakam menyumbang sekitar 13% produksi gas nasional. Blok yang kini berganti nama menjadi wilayah kerja Mahakam dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam disebut-sebut sebagai cucu perusahaan Pertamina. Newmont. Pengambilan aset dari tangan asing juga terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tembaga di wilayah Nusa Tenggara Barat tersebut diambil alih oleh perusahaan nasional Medco Energi yang kemudian berubah nama menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Newmont merupakan tambang emas terbesar kedua setelah Freeport. Meski disebut sebagai perusahaan nasional, Medco alias Aman tetap perusahaan swasta yang dikelola oleh keluarga Arifin Panigoro. Presiden Direktur Medco Energi Hilmi Panigoro mengatakan, transaksi ini secara langsung memberikan nilai tambah strategis terhadap perseroan, mengingat operasi NTT yang berskala dunia. Meski dikelola perusahaan swasta, tetap ada peran pemerintah dalam proses peralihan kepemilikan tersebut. PT Aman Mineral Nusa Tenggara kini menjadi perusahaan yang menguasai tambang berskala besar di Indonesia. Blok Sanga-Sanga. Pertamina Hulu Sanga-Sanga resmi menjadi operator baru wilayah kerja atau Blok Sanga-Sanga setelah pemerintah menyerahkan hak kelolanya. Penyerah itu dilakukan di Lapangan Badak, Kalimantan Timur 2018 lalu. Sebelumnya, Blok Sanga-Sanga dikelola oleh kontraktor kerja sama Virginia Indonesia, perusahaan minyak asal Amerika Serikat. Penyerahan pengelolaan wilayah kerja dilakukan setelah kontrak operator Vico berdasarkan production sharing kontrak wilayah kerja Sanga-Sanga berakhir pada 7 Agustus 2018. Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi mengatakan, penyerahan Blok Sanga-Sanga ke Pertamina Hulu Sanga-Sanga akan diikuti oleh proses penyelesaian hak dan kewajiban. Sebelum kontraknya berakhir, Vico telah menyelesaikan seluruh komitmen finansial mulai dari bonus tanda tangan, bonus produksi, sampai dengan pencadangan dana. Amin mengatakan, alih kelola Blok Sanga-Sanga menjadi bukti bahwa Pertamina merupakan perusahaan migas kelas dunia. Semoga kedepannya ada lagi aset negara yang dikuasai asing kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.